Sekarang kita akan pelajari tentang gangguan mood dan afek. Nah, kalau ini nih ada yang namanya gangguan depresi nih. Nah, ini nih, biasanya orang suka self diagnosis nih. Aduh, aku lagi depresi. Padahal depresi bukan hanya sedih biasa. Kalau misalnya orang diputusin pacar, sedih itu wajar dong, gitu kan. Atau mungkin ketika orang terdekatnya meninggal gitu kan, sehingga dia mourning ya, menangis berkabung seminggu, wajar dong gitu ya. Nah, itu kita bisa nggak bilang itu kita nggak bisa bilang itu depresi gitu ya. Kalau depresi itu ada kriterianya nih. Nah, gejala mayor ini adalah core dari gejala depresi gitu ya. Core-nya ada ini afek yang sifatnya depresif ya gitu ya. Atau mood ya, sorry, ada mood dan afek depresif. Jadi sifatnya dalam sedih terus sepanjang hari itu biasanya mood depresif gitu kan. Atau biasanya lalu ada anhedonia. Jadi kayak hal yang membuat dia senang biasanya itu kayak nggak kerasa lagi gitu loh, susah buat senang gitu ya. Atau juga energi, nggak ada energi, jadi benar-benar dia kan ngomong lemes gitu kan. Nah, ada yang gejala minor. Kalau gejala minor ada rasa bersalah, aku nggak guna, juga kadang kurang atau lebih tidurnya, makan atau minumnya, makannya kurang atau makannya lebih gitu ya, konsentrasi turun, percaya diri berkurang. Nanti juga ada ide bunuh diri gitu biasanya, atau mungkin psikomotornya yang dia jadi lebih lambat. Nah, yang seperti itu yang harus kita cari gitu. Jadi bukan cuma sedih titik gitu, depresi nggak bisa. Jadi ini harus memenuhi kriteria ini. Kalau ringan ini menurut PPDGJ ini ringan 2 mayor 2 minor gitu kan, dan juga harus lebih dari 2 minggu nih gejala ini tadi. Kalau sedang 2 mayor plus gitu ya kira-kira 4 minor gitu ya. Kalau depresi berat ini ada 3 mayor sama plus 4 minor gitu. Nah, kalau di sini ada lagi nih tambahan depresi dengan gejala psikotik. Nah, bisa waham, tapi wahamnya bukan waham besar ya, biasanya berhubungan dengan waham nihilistik gitu kan. Biasanya kiamat, duniaku nggak ada lagi. Nah, atau mungkin halusinasinya biasanya olfaktorik gitu kan. Halusinasinya biasanya dia mencium bau busuk, atau mungkin dia dengarkan suara-suara yang mati aja gitu. Tapi biasanya dia keluarnya di puncak dari kesedihan itu gitu. Jadi bukan dari awal sedih sudah dengar suara, jarang sih. Biasanya dia yang entah di puncak kesedihan itu baru dengar suara-suara gitu ya. Gitu. Dan mungkin sudah bisa stupor, nanti biasanya orang juga mikir ini schizophrenia ya. Jadi benar-benar kayak diam, bahkan nggak mau makan. Apa biasanya orang salah diagnosis sebagai schizophrenia, padahal ternyata saking retardasi psikomotornya pada depresi gitu. Jadi kayak stupor gitu ya, benar-benar stupor pada depresi. Nah, sekarang kalau bipolar ada 2 kutub ya, ini ya, yang satu episode manik, ada episode depresi. Nah, kalau manik ini harus ada mood yang elasi, biasanya 1 minggu gitu kan. Biasanya elasi itu kayak apa sih, rasanya senang terus gitu ya, kayaknya gembira gitu kan, nggak kayak biasanya, nggak ada penyebabnya pun gembira aja. Nah, habis itu 3 atau lebih ya, biasanya menetap. Kalau ini DSM ya, jadi ada grande gitu ya, ide kebesaran, percaya diri yang meningkat, nggak butuh tidur, bicaranya banyak gitu kan, loncat gini terus pikirannya cepat gitu. Tadi flight of idea gitu ya, dan biasanya dia aktivitasnya banyak gitu kan. Terus habis itu dia juga melakukan hal-hal yang membuat penderitaan, seperti misalnya mabuk-mabukan, atau mungkin spending ya boros kemana-mana gitu kan, seperti itu. Nah, itu biasanya minimal lebih dari 1 minggu gitu kan. Ada bisa sih jadi dengan gejala psikotik kalau dengarkan suara, atau mungkin waham-waham kebesaran gitu ya. Nah, gitu. Nah, ada juga hipomanik. Kalau hipomanik itu biasanya 4 hari gitu ya. Nah, biasanya fungsinya nggak terlalu terganggu. Kalau manik itu pasti terganggu. Tapi kalau yang hipomanik itu nggak terlalu terganggu. Ini gambarnya nih. Nah, kalau bipolar itu ada 1 manik atau hipomanik yang jelas, itu sudah kita bilang sebagai bipolar. Tapi kalau misalnya ada depresi gitu ya, terutama pada orang usia muda, pastikan dia nggak ada ini gitu loh. Karena biasanya sekarang lebih banyak bipolar daripada depresi murni gitu. Karena itu wajib, terutama usia muda, kita harus benar-benar pastikan nggak ada nih gejala ini.
yang mania atau hipomania. Nah, ini harus ditanya gitu kan. Ada nggak sih yang gejala yang berkebalikan seperti ini, seperti rasa senang, seperti itu. Nah, ini yang tadi ya, bedanya gangguan bipolar 1, bipolar 2, bipolar 1 manik, bipolar 2 biasanya hipomanik gitu ya. Kalau siklotimi ini nggak ada fase tengahnya, jadi 2 tahun naik turun terus, tapi biasanya ringan gitu kan, nggak sampai hipomanik, nggak sampai depresi atau depresi ringan, jadi biasanya ringan. Kalau distimia kayaknya turun terus, nggak sampai depresi ringan, tapi rasa sedih terus sampai 2 tahunan. Gitu. Ini yang tadi ya. Nah, sekarang suicide. Kalau suicide ini bisa dicetuskan oleh biasanya memang depresi. Tapi sebenarnya nggak cuma depresi ya. Schizophrenia pun bisa dan hampir semua penyakit psikiatri itu bisa menyebabkan bunuh diri. Ada risiko bunuh diri. Bahkan orang dengan penyakit kronis gitu ya, yang di penyakit dalam atau penyakit terminal, cancer itu resiko banget untuk bunuh diri. Meskipun itu sifatnya bunuh diri pasif, misalnya ya biarin aja aku mati gitu kan, nggak usah diobati. Nah itu risiko bunuh diri gitu ya. Ini banyak ya, cancer, HIV, psikologis, putus asa, kecemasan perilaku. Jadi jangan, ini sekarang bunuh diri itu termasuk kegawat daruratan. Oleh karena itu dokter umum wajib bisa men-screening ini. Jangan semua bunuh diri, oh ini pasti depresi, enggak gitu kan. Kita lihat dulu gitu kan, karena ternyata banyak banget penyebabnya. Biasanya faktor resikonya adalah orang yang biasa sendiri gitu kan. Sendiri maksudnya tidak ada koneksi antar, nggak ada support sistemnya di luar dirinya. Nah, itu yang biasanya faktor-faktor risiko dari bunuh diri gitu kan. Nah, seperti itu. Dan biasanya ada faktor familiarnya sih. Nah, karena gangguan cemas. Cemas biasa itu wajar gitu ya. Misalnya, bisa ujian aku cemas. Nah, itu wajar banget ya. Nah, kalau gangguan cemas ini bedanya biasanya kita coba lihat aja ya dari doa. Biasanya kan orang bingung, ini cemasnya yang wajar atau ini cemasku yang biasanya gitu kan, atau ini cemas yang sudah gangguan cemas sih. Nah, biasanya bedanya kalau cemas yang ada penyebabnya gitu kan, antisipatorik dan apa, itu biasanya cemasnya wajar gitu kan. Mau ujian dia jadi cemas, tapi bukan yang tiap hari, bukan yang menyebabkan ketegangan atau nggak bisa konsentrasi, nggak bisa tidur. Nah, kalau yang seperti itu yang tiap hari ada cemas gitu kan, ya itu yang kita bilang gangguan. Kalau misalnya panik ini juga cemas atau takut yang sifatnya mendadak gitu kan, rasanya kayak mau mati, debar-debar, sesek, tapi habis itu berapa menit kemudian hilang. Nah itu juga gangguan tuh gitu kan. Nah itu biasanya nanti bisa kasih anti ansietas atau antidepresi. Oke, tadi udah gangguan cemas. Selanjutnya kita akan lihat farmakologi dasar dari obat-obat psikofarmaka. Secara garis besar pada psikotik ya atau psikosis itu kan tandanya tadi gangguan penilaian realitas. Saya ulangi, ada waham, halusinasi, ada gangguan proses pikir, dan ada perilaku yang kacau. Nah, itu treatmentnya antipsikotik. Ya, antipsikotik ada tipikal sama atipikal. Contohnya seperti haloperidol, yang tipikal chlorpromazine, yang tipikal risperidon, aripiprazol, atau clozapine. Lalu ada gangguan depresi mayor. Kalau depresi mayor ini klinis hanya episode depresi, gitu ya, bukan sedih ya, episode depresi. Kita harus memenuhi kriteria diagnosisnya. Nggak ada manik atau hipomanik, karena nanti beda. Treatmentnya adalah antidepresan. Sedangkan kalau yang bipolar gitu ya, nanti yang ada manik atau hipomanik pas depresi ini ya kita utamanya antipsikotik atau stabilizer ini ya. Stabilizernya termasuk antipsikotik atipikal ini. Seperti ini. Nah, litium, antikonvulsan ini anti kejang yang biasa dipakai di epilepsi. Nah, nanti kalau pengen tahu lebih dalam bisa join di Max Club ini ya. Kenapa kok dikasih mood stabilizer? Nah, kalau gangguan cemas ini nanti ada nih kok dikasih benzodiazepin, itu ceritanya bagaimana sih, atau antidepresan hubungannya gimana ya, nanti bisa join Match Club juga ya untuk tahu gitu gimana ceritanya kok obatnya itu. Nah, ini cara garis besar untuk antipsikotik tipikal. Nah, kalau antipsikotik tipikal ini gitu ya. Ini bagaimana cara bekerjanya ya. Tadi saya bilang ya, sebenarnya pada orang schizophrenia itu pada jaras mesolimbiknya, area di area sekitar temporal ini ya,
di otak kita itu pada orang skizofrenia itu sangat tinggi. Nah, dopaminnya karena itu diblok reseptor D2-nya supaya rendah nih aktivitas dopamin di mesolimbiknya dia sehingga menurunkan gejala positif seperti itu. Tapi nanti ada efek sampingnya di pathway yang lain. Ini ada banyak nih, ada mesokortek, yang dorsolateral itu yang di kognitif, kalau yang ventromedial itu yang afektif, gejala afeknya. Itu nih striatal ini motoriknya seperti itu. Ada tubero, yang fundibular juga terpengaruh, nanti bisa prolaktin meningkat, makanya nanti ada gangguan mens. Karena itu penting banget teman-teman untuk belajar ini gitu kan, karena ada efek sampingnya obat gitu ya. Karena kan ilmu ini adalah ilmu cabang kedokteran yang kita juga akan ngasih obat selain kita ngasih konseling atau psikoterapi gitu ya. Nah, kalau yang atipikal ini dia memang bisa mengambil mesolimbik, tapi yang jaras-jaras lain itu nggak terlalu dihambat sehingga nanti efek sampingnya lebih sedikit begitu. Nah, ini obat-obat antidepresan nih. Kalau antidepresan ini biasanya dia memblok ininya reseptor-reseptor tertentu yang membuat reuptake-nya seperti itu. Sehingga jaras neurotransmitternya akan lebih lama di celah sinap. Nah, kalau anti cemas itu biasanya dia memblok di GABA nih. Dia membuka kanal GABA-nya lebih panjang gitu. Kan GABA kita ketahui adalah sebuah neuron inhibitorik yang dominan di dalam otak gitu. Jadi ini benzodiazepin ya, ketika di sini gitu ya. Nanti dia akan memasukkan klorida lebih banyak sehingga dia akan hiperpolarisasi fisiologinya gitu, sehingga dia akan menghambat neuron yang lainnya. Dia yang aktivitas otak beberapa yang berlebihan ketika dia cemas dihambat dengan obat ini gitu. Ada juga alfa 2 delta ligan yang biasa dipakai juga di beberapa obat nyeri gitu ya, atau obat epilepsi seperti pregabalin seperti itu ya. Nah, atau obat-obat serotonin gitu yang antidepresan. Gitu. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita sampai ketemu lagi ya di kesempatan berikutnya.